Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski. Kembali lagi ke channel Matematika Bermanfaat. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit info mengenai sertifikat-sertifikat apa saja yang bisa kita gunakan ketika pendaftaran SNMPTN. Baik, kita buka Google Chrome, kita ketik sertifikat. Sertifikat yang bisa digunakan dalam pendaftaran SNMPTN. Teman-teman jadi klik saja itu. Dari sini banyak sekali link, tapi link yang biasa saya gunakan untuk ajang sertifikat ini adalah teman-teman dari www.yusufstudi.com. Baik, kita telah masuk ke berandanya. Artikel ini membahas tentang sertifikat apa saja yang bisa dilampirkan dalam pendaftaran dan seleksi SNMPTN 2022. Nah, di sini kita bahas satu persatu sertifikat apa saja yang bisa untuk dilampirkan dalam seleksi SNMPTN 2022 nanti dan memperbesar peluang lolos SNMPTN. Saya Muhammad Rizky, salah satu siswa yang sekarang menjadi mahasiswa yang lolos di melalui jalur SNMPTN tahun 2021. Selain nilai raport yang harus tinggi dan stabil, ada penunjang-penunjang dalam kelulusan SNMPTN. Salah satunya sertifikat yang dilampirkan. Yang pertama, sertifikat untuk SNMPTN yang 1. Sertifikat Olimpiade Sains Nasional atau disingkat dengan OSN. Nah, teman-teman yang sering mengikuti OSN, baik itu di Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Ekonomi, Geografi, Astronomi, dan lainnya, bisa dilampirkan sertifikat yang mendapatkan juara minimal di tingkat kabupaten atau kota. Misal teman-teman juara 3 atau juara 2 di tingkat kabupaten atau kota. Nah, boleh dilampirkan. Kemudian sertifikat kedua yaitu sertifikat O2SN. Nah, O2SN itu apa? O2SN adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kompetisi di bidang olahraga bagi para siswa dan siswi di SMA, biasanya perlombaan seperti atletik, renang, bulu tangkis, karate, pencak silat, dan lain sebagainya. Sifat sertifikat ini sama dengan sifat OSN, berarti sertifikat O2SN dan sertifikat OSN itu sama nilai penunjangnya. Kemudian sertifikat yang ketiga yaitu sertifikat FLS2N. Apa itu FLS2N? FLS2N adalah kependekan dari Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. FLS2N ini merupakan kompetisi di bidang seni dan budaya bagi siswa-siswi mulai jenjang sekolah dasar, menengah pertama dan akhir, SD, SMP, SMA sederajat. Kita masuk yang sertifikat keempat yang bisa dilampirkan di sebagai penunjang dalam kelulusan SNMPTN tahun 2022, yaitu sertifikat lomba LKTI dan esai, jadi lomba karya tulis ilmiah. Sertifikat yang kelima yaitu lomba kompetisi olimpiade, debat, cerdas cermat, baris berbaris, dan lainnya. Paskibraka bisa dimasukkan ke sini. Dan paskibraka juga bisa dimasukkan ke sertifikat pengurus OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler. Nah, teman-teman yang menjadi ketua OSIS dan ketua ekstrakurikuler lainnya bisa dilampirkan sebagai penunjang kelulusan SNMPTN. Selanjutnya yaitu sertifikat keahlian atau pelatihan. Tapi teman-teman, sertifikat keahlian atau pelatihan ini tidak termasuk webinar dan seminar. Karena webinar dan seminar tidak termasuk ke sertifikat keahlian. Sertifikat yang ke-8 yaitu sertifikat untuk SNMPTN. Apakah bisa sertifikat untuk SNMPTN? Bisa. Apakah memenuhi syarat poin 1? Maksudnya adalah sertifikat untuk SNM ini bukan sebagai peserta seminar, peserta lomba, dan juga sebagai anggota dalam organisasi komunitas. Hal yang harus diperhatikan untuk sertifikat ini adalah jelas siapa nama penyelenggara lomba olimpiade kompetisi, jelas nama acara lomba olimpiade kompetisi, dan yang ketiga, sangat dianjurkan
sertifikat ada nomor sertifikatnya. Jadi nomor unik yang beda setiap pemegang sertifikat tersebut. Oke. Selain ada sertifikat yang bisa kita lampirkan ketika kita mendaftar SNMPTN, tapi ada juga sertifikat yang tidak bisa kita lampirkan ketika kita mendaftar SNMPTN di tahun 2022. Oke, yang pertama sertifikat TOEIC, IELTS, dan TOEFL. Oke, sertifikat yang kedua sertifikat juara kelas. Nah, bagi teman-teman walaupun teman-teman itu juara 1 di kelas, juara 1 umum di sekolah, itu tidak bisa dilampirkan di sertifikat penunjang kelulusan SNMPTN. Ketiga, sertifikat peserta lomba. Nah, teman-teman misalnya teman-teman itu mengikuti OSN, O2SN, MTQ, tapi teman-teman tidak juara, artinya teman-teman hanya sebagai peserta. Itu tidak bisa sebagai penunjang dari kelulusan SNMPTN. Oke, nah ini yang saya katakan tadi. Nomor 4, sertifikat seminar dan webinar. Sertifikat seminar dan webinar ini tidak bisa dilampirkan di SNMPTN tahun 2022. Selanjutnya, yang kelima, sertifikat yang tidak bisa dilampirkan yaitu sertifikat juara tryout UTBK. Ini tidak bisa ya teman-teman. Kemudian sertifikat tanah itu jelas tidak bisa, dan yang terakhir adalah sertifikat SMP. Jadi untuk penunjang SNMPTN 2022 itu menggunakan sertifikat yang ada di tingkat SMA, artinya di tingkat SMP itu tidak boleh. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.